Halo teman-teman, balik lagi masih dengan saya Richard di sini di Kevin Bird Film tentunya. Kali ini Kevin Bird akan merangkum sebuah film berjudul Soldier. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini disutradarai oleh Paul Anderson, dibintangi oleh Kurt Russell, Jason Isaac, Connie Nielsen, dan Jason Scott Lee. Soldier menceritakan tentang seorang tentara pasukan khusus yang sejak kecil dirawat dan dilatih sangat keras, mendoktrin mental dan jiwanya agar tidak memiliki rasa empati maupun rasa kasihan. Nah, seberapa brutalnya beliau teman-teman? Langsung saja inilah dia, Soldier. Berlatar pada tahun 1996, kala itu ada beberapa bayi yang baru lahir dan terpilih untuk mengikuti suatu program pelatihan khusus, di mana mereka semua akan dilatih untuk menjadi tentara masa depan yang paling kuat dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Lima tahun kemudian bayi-bayi itu pun tumbuh menjadi kanak-kanak. Para kandidat kecil ini akan dilatih untuk tidak berbicara, terkecuali diperintahkan oleh para atasan. Mereka pun diperlihatkan adegan kekerasan ketika seekor babi dicincang habis-habisan oleh 3 ekor anjing yang sedang kelaparan. Dan dari sekian banyak kandidat ada satu calon prajurit kecil yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi yang terbaik bernama Todd. Seiring berjalannya waktu, Todd menunjukkan kecerdasan dan kekuatan fisik melebihi kandidat lainnya, di mana dia menjadi perhatian utama dari para atasan, bahkan menjadikannya seorang tentara terkuat yang tidak memiliki rasa simpati sedikit pun. Singkat cerita, pada saat memasuki tahun 2036, lebih tepatnya saat Todd berusia 40 tahun, dan ia kini menjadi seorang sersan yang sudah memimpin pasukannya dalam berbagai pertempuran. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan sang kapten yang sudah berkontribusi atas terciptanya tentara-tentara yang dijuluki mesin pembunuh ini. Ia dikenal dengan panggilan Kapten Church, yang mana kebetulan beliau saat ini sedang kedatangan seorang tamu dari markas pusat bernama Kolonel McComb. Kolonel McComb datang tidak sendiri. Ia membawa pasukan tentara baru yang diketahui dilatih dengan program khusus secara kontemporer, di mana mereka lahir dari rekayasa genetik dan DNA paling unggul, yang secara kecerdasan dan kekuatan fisik ternyata jauh lebih unggul dibandingkan Todd dan pasukannya. Saat itu Kolonel McComb mengatakan kepada Kapten Church bahwa pasukan sang kapten, yaitu Todd dan kawan-kawan, bisa dikatakan sudah usang dan sudah saatnya dilakukan pergantian. Mendengar hal itu, Kapten Church merasa tidak terima dan tersinggung, sehingga ia pun meminta untuk melakukan uji coba, dimulai dengan aksi ketangkasan menggunakan senjata atau tembak-menembak. Salah satu prajurit baru dari pasukan Kolonel McComb pun berhasil mendapatkan nilai 99%, yang berarti tembakannya sangat akurat, bahkan bisa dikatakan hampir mendekati kata sempurna. Tak tinggal diam, Kapten Church segera melakukan tes uji daya tahan tubuh. Dan ketika dia menyuruh Todd untuk berlari mengelilingi kapal yang luasnya hampir berkilo-kilometer, sang kolonel pun yang menyaksikan hal itu seakan tak mau kalah. Ia dengan segera mengutus satu prajurit terbaiknya bernama Kane, yang saat itu juga mengejar menyusul Todd yang sudah berlari 20 menit lebih dahulu. 20 minutes after yours. Make a note of that. Siapa sangka Kane ternyata berhasil menyusul Todd dan meninggalkannya jauh di belakang.
Bahkan terlihat dari wajahnya sama sekali tidak kelelahan, sangat jauh berbeda dengan Todd yang justru ngos-ngosan dengan tempo nafas yang tidak beraturan. Layaknya sebuah kompetisi, sang kapten yang tidak menerima kekalahan lagi-lagi memerintahkan Todd untuk segera menaiki rantai. Tak tinggal diam, Ken pun segera menyusul dengan kecepatan ganda, dan lagi-lagi ia mampu mengejar Todd semudah membalikkan telapak tangan. Melihat hal itu, Kolonel McComb dengan sombongnya menyuruh Kapten Charles agar menambah 2 prajuritnya untuk naik ke atas, sehingga Todd dan 2 prajurit akan melawan Kane yang hanya sendirian. Sebagai seorang prajurit rekayasa genetik, Kane tentu saja dengan begitu mudahnya mengalahkan mereka bertiga, hingga saat itu juga Todd dan 2 prajurit pun dinyatakan tewas seketika. Meskipun Ken berhasil melakukan tugasnya, namun mata sebelah kirinya yang sempat tercolok membuat sang kolonel masih saja memarahinya karena matanya itu mengalami luka yang cukup serius. Di situasi seperti ini bisa disimpulkan bahwa Kolonel McComb adalah tipikal seorang pemimpin yang idealis, namun memiliki sifat arogan dan tentu saja sangat kejam. Sementara Kapten Charles yang pada akhirnya mengakui kekalahannya, membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain mengganti prajurit lamanya dengan prajurit baru dan menjadikan prajurit lamanya hanya sebagai pendukung yang akan berada di belakang layar. Todd was our best man. You'll make sure these bodies get dumped a long way from here. Todd dan 2 prajurit yang sudah tewas pun dibawa ke dalam pesawat pembuang sampah, di mana mereka akan dibuang ke sebuah planet antariksa bernama Arcadia. Beberapa waktu kemudian setelah dinyatakan tewas, Todd pun tiba-tiba terbangun. Ia pun kaget ketika menyadari bahwa dia sedang berada di dalam pesawat pembuang sampah bersama dengan puing-puing rongsokan, yang faktanya ternyata dia sebenarnya masih hidup dan hanya mati suri selama beberapa jam. Di tengah kebingungannya tiba-tiba terdengar suara angin yang berhembus kencang, dan tak berselang lama muncullah sebuah badai besar yang membuatnya hampir terhempas, namun beruntung Todd masih bisa mempertahankan dirinya. Setelah berjalan beberapa kilometer, Todd pada akhirnya tiba di sebuah tempat yang tentu saja membuatnya terlihat begitu sangat kaget. Karena ternyata di planet ini masih ada komunitas manusia yang merupakan orang-orang buangan dari planet bumi, yang tentunya mereka-mereka yang terdampar atau sengaja dibuang seperti dirinya. Tiba-tiba badai susulan kembali datang, hingga Todd kali ini tak lagi mampu bertahan, ia pun terhempas dan terjatuh tepat di tengah-tengah mereka semua. Komunitas ini pun akhirnya berunding menentukan apakah Todd akan dirawat atau dibuang. Karena melihat dari penampilannya, ia jelas merupakan seorang tentara yang kapan saja bisa mengancam nyawa mereka semua. Dari sekian banyak orang ada satu pria bernama Mace yang setuju dan bersedia untuk merawat Todd hingga pulih, sehingga pemimpin mereka yaitu seorang wanita bernama Zira pada akhirnya mengizinkan Todd untuk tinggal di wilayah komunitas mereka. Sandra, Mace's wife, is looking after him now. The decent thing is to help him. Sandra, you watch him. Will you keep an eye on him, Mace? Perlu diketahui bahwa Mace ini merupakan seorang ayah sekaligus kepala keluarga. Ia memiliki istri bernama Sandra dan putra tunggalnya bernama Nathan. Ketika mereka bertiga sedang berkumpul dan melakukan aktivitas layaknya keluarga kecil, tiba-tiba muncullah Todd yang terbangun dari pingsannya
di mana ia hanya melihat keluarga kecil itu tanpa berkedip dan tanpa mengeluarkan sepatah kata. Semua itu akibat program pelatihan yang ia terima sejak kecil, yang sudah terbiasa disuruh diam terkecuali diperintahkan oleh atasannya. Saat di jamu makan bersama, Todd terlihat makan begitu sangat lahap. Hal itu terjadi karena ia sudah terbiasa melakukan segala sesuatu dengan cepat dan efisien. Di waktu yang bersamaan, salah seorang warga tiba-tiba bertanya secara belak-belakan, mengatakan kepada Todd, apakah Todd adalah seorang pemberontak. Dengan sigap Todd tiba-tiba berdiri, semua mata pun tertuju padanya ketika tiba-tiba menjawab dengan, No, sir. How about it, Sergeant? I was replaced. Todd yang sudah terbiasa dilatih untuk berkata jujur menjawab bahwa dirinya telah digantikan dengan prajurit baru. Lebih tepatnya mereka prajurit baru yang lebih baik dan tentunya lebih kuat dari dirinya. Sementara itu di luar angkasa, Kolonel McComb dan Kapten Church sedang merencanakan kegiatan patroli di sekitaran planet Arcadia hanya untuk melihat apakah ada penambang atau pengungsi ilegal di sana. Dalam rencana itu, Kolonel McComb akan menurunkan tentara barunya untuk menyisir planet Arcadia, memerintah mereka untuk membinasakan siapa saja yang ada di planet tersebut. Di waktu yang bersamaan di Arcadia, Todd yang sedang bercocok tanam atau berkebun bersama Sandra, yang mana untuk pertama kali dalam hidupnya Todd bisa menjadi seorang manusia biasa dan merasakan bagaimana rasanya menjadi lebih manusiawi. Tak hanya diajari bercocok tanam, Todd juga diajak untuk memungut rongsokan yang sekiranya masih bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan di momen itu pula badai kembali datang, di mana seorang warga pun terlambat mengaitkan tali pengamannya, sehingga ketika badai tiba di sana, Mace dan para warga pun saling bergotong royong untuk menarik pria itu dari ancaman mesin penggilingan. Namun tiba-tiba dan para warga pun terkejut ketika Todd mampu menarik tali itu sendirian, di mana pria yang diselamatkannya pun sangat-sangat berterima kasih atas bantuannya. Namun Todd yang jarang berbicara dengan wajah tanpa ekspresi, tentu saja membuatnya hanya bisa terdiam, yang mana sikapnya itu mulai bisa dimaklumi oleh semua warga yang ada di sana. Sejak saat itu Todd mulai terbiasa dengan kehidupan bersosialisasi, namun akibat terlalu lama berada di medan perang dan mindset yang ditanamkan sebagai seorang tentara, membuatnya kesulitan untuk berbaur sehingga Todd hanya bisa mengamati tanpa bisa meniru atau ikut bergabung bersama semua orang. Suatu ketika saat sedang membantu Sandra memotong wortel, tanpa sengaja jarinya teriris pisau, yang mana hal itu justru sama sekali tidak dirasakan oleh Todd. Sandra melihat hal itu segera mengobati lukanya. Merasa kasihan, Sandra pun memeluk Todd, yang sekali lagi ini hanyalah sebatas kasihan karena nasib Todd yang harus menjadi seorang mesin pembunuh. Di dalam pelukan hangat sang lawan jenis, Todd pun mulai merasakan sang ular kadut bangkit dari sarangnya. Seketika tubuhnya bergetar hebat, sehingga Sandra segera melepaskan pelukannya agar Todd bisa tenang dan tidak risih dengan respon yang diberikannya itu. Tepat di saat malam Natal, para warga pun berpesta dan bersenang-senang. Sementara Todd masih belum bisa memahami tentang apa tujuan dan esensi diadakannya acara tersebut. Namun keramaian dan suara kebisingan yang ditimbulkan justru memancing memori Todd kembali ke masa lalu, di mana ingatan akan peperangan, suara tembakan, erangan, dan teriakan membuat Todd memilih untuk menghindar dan melakukan latihan seperti yang biasa dilakukannya di program tersebut. Aksinya itu tentu saja memancing semua warga berbondong-bondong untuk menonton, tidak terkecuali Joseph, yaitu orang yang sempat ditolongnya, di mana ketika Joseph muncul, Todd tiba-tiba bereaksi secara spontan, yang mencekik Joseph hingga hampir saja terbunuh, nyaris tergencet sebuah mesin yang sedang bergerak.
Sampai suatu hari ketika Todd sedang bermain bersama Nathan, muncullah seekor ular di permukaan tanah, di mana Todd dengan cepat melemparkan sepatu boot agar Nathan bisa memukulnya dan bisa bertahan menggunakan tangannya sendiri. Namun hal itu justru ditanggapi berbeda oleh Sandra. Ia menganggap bahwa Todd sudah keterlaluan, bahkan tidak memiliki rasa simpati dan empati. Alhasil setelah sang pemimpin koloni dan para dewan berembuk, Ton pun diputuskan harus segera pergi dari komunitas mereka karena dianggap tidak dapat berbaur akibat pelatihannya. Dan dengan berat hati mereka hanya memberikan Todd beberapa alat dan perbekalan, sehingga dengan harapan itu bisa membantunya bertahan di luar sana. Untuk pertama kalinya Todd meneteskan air mata dan merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Namun air mata yang keluar dari kelopak matanya sempat membuatnya merasa heran, seolah-olah sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan oleh logika akal sehatnya. Sementara itu ketika Sandra dan May sedang tidur, muncullah seekor ular yang hampir saja menggigit mereka berdua. Beruntung Nathan putra mereka dengan refleks menarik dan menggeprek ular menggunakan sepatu boot, sehingga mereka berdua pun akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Todd tempo hari merupakan sesuatu untuk mempertahankan diri. Sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah salah, May lantas memutuskan untuk menjemput Todd, berharap agar Todd kembali dan bisa tinggal di komunitas mereka lagi. We made a mistake. We're sorry. Saat itulah muncul pesawat patroli yang membawa tank beserta sepasukan tentara baru, di mana rencana Kolonel McComb ternyata sudah dijalankan, yang membuat semua orang di komunitas ini pun berlari berhamburan ketakutan menyelamatkan diri. Di saat Todd meminta Mace agar tetap ikut bersembunyi bersamanya, salah satu tank pun melepaskan amunisi meriam hingga membuat Mace mengalami luka parah dan diseret ke tempat aman untuk disembunyikan. Sadar bahwa dirinya tidak akan selamat, Mace meminta Todd agar melindungi Sandra dan Nathan putranya. Yang permintaan tolong tersebut sebenarnya cukup sulit dimengerti oleh seorang yang anti empati seperti Todd sendiri, namun karena Todd menganggap bahwa Mace adalah atasan yang sudah menolongnya, pada akhirnya Todd pun setuju dan mengiyakan apa yang diminta oleh Mace itu. Di kapal, Kolonel McComb terlihat senang karena berhasil menemukan manusia di planet tersebut. Namun tidak dengan Kapten Charles. Ia justru menganggap bahwa mereka adalah warga sipil yang harus dilindungi. Namun sayangnya karena merasa pangkatnya lebih rendah dari sang kolonel, Kapten Charles dan pasukannya pun tak punya pilihan lain selain menuruti perintah dari Kolonel McComb. Sementara itu di lapangan, pintu gerbang ternyata sudah berhasil dihancurkan. Diutuslah 3 prajurit penyembur api yang siap membinasakan semua warga sipil, yang ketika mereka bertiga sedang asik beraksi, tiba-tiba Todd muncul dan berhasil melumpuhkan satu prajurit, di mana kemampuan dan pengalamannya jelas lebih banyak dibandingkan mereka bertiga, sehingga jelas saja Todd bisa dengan mudah melumpuhkan 2 sisanya tanpa mendapatkan kesulitan sedikit pun. Mengetahui 3 tentaranya tewas sontak membuat Kolonel McComb pun menjadi panik. Ia mengira bahwa para warga sipil tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam hal berperang. Sang kapten lalu memberi saran agar Kolonel McComb menggunakan alat berat seperti mortir, roket, atau meriam. Namun sang kolonel masih saja keras kepala dengan bersikukuh tetap ingin menggunakan tentara mahalnya untuk mengatasi hal ini yang menurutnya adalah sebuah hal yang sepele. Sementara itu Todd yang sedang mengumpulkan senjata yang sekiranya dibutuhkan, tiba-tiba dihampiri oleh Sandra yang saat itu juga bertanya tentang di mana keberadaan suaminya, sehingga mau tidak mau Todd mengatakan yang sejujurnya bahwa May suaminya telah meninggoy.
Sambil menangis, Sandra pun memohon kepada Todd untuk membalaskan kematian suaminya. Dan lagi-lagi karena menganggap Sandra adalah atasan keduanya, Todd pun mempercepat persiapannya untuk segera membantai Kolonel McComb dan pasukannya. Soldiers deserve soldiers, sir. I'm going to kill them all, sir. Kane yang ternyata memimpin misi ini pun mengerahkan beberapa prajurit untuk turun dari tank, di mana mereka berpencar menyisir lokasi kuburan yang tepat di bawahnya terdapat sarang ular yang sangat mematikan. Dan ketika satu tentara sedang sendirian, ia pun tidak menyadari ketika tiba-tiba tak hanya sampai di situ saja, Todd menggunakan taktik dan strategi perang yang sangat baik, sehingga ketika beberapa tentara masuk ke dalam air, Todd pun berhasil membantai beberapa dari mereka dengan membuat tembakan beruntun bertujuan memancing semua tentara mengarah ke sumber suara tembakannya. Sumber tembakan tersebut adalah sebuah jebakan yang membuat sebagian besar pasukan ini pun seketika dibinasakan, di mana sisanya nanti akan tewas oleh badai yang sebentar lagi akan segera datang. Sementara Todd yang mengetahui hal itu pun dengan segera mengaitkan tali pengaman yang tentunya agar dapat bertahan dari serangan badai. Menyadari ada 2 tank yang masih tersisa, Todd kembali beraksi dengan menyabotase satu tank dengan cara membantai mereka secara brutal dan mengambil alih tank tersebut. Sampai akhirnya tersisalah satu tank yang dioperasikan oleh Kane. Ia yang tak menyadari bahwa Todd berada di dalam tank yang satunya lagi, tentu saja tak sempat mengelak ketika tank yang dioperasikan oleh Todd menabraknya hingga terperosok dan terguling. Namun ternyata Kane berhasil selamat setelah menyuntikkan painkiller dan meminum pil adrenalin. Dan ketika kondisinya sudah kembali pulih, ia pun segera masuk ke dalam pemukiman untuk menghabisi siapa saja yang ditemuinya di sana. Dalam keadaan panik bercampur kesal, membuat Kolonel McComb pun tidak bisa berpikir jernih, yang pada akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan bom berdaya ledak tinggi berupaya agar semua warga sipil binasa sekaligus menghancurkan apapun yang ada di wilayah itu. Planet killers, you mean? We carry 15. What happened? Sir. Boom. We win. Sementara itu Todd yang sedang membawa para warga untuk mengamankan mereka. Tiba-tiba muncullah Kane yang sudah siap bertarung, di mana Todd yang mengetahui hal itu dengan segera menyuruh Sandra untuk membawa Nathan dan warga pergi ke tempat lain. Sementara dia akan menghadapi Kane dan menyelesaikan semua yang sepantasnya harus diselesaikan. Setelah bom menyatakan telah aktif, Kolonel McComb dengan segera menyuruh Kapten Charles untuk segera pergi meninggalkan planet tersebut. Namun karena pasukan tentaranya masih berada di luar, sang kapten pun dengan lancang menolak perintahnya hingga hal itu membuatnya harus tewas ditembak sang kolonel biadab.
Akibat tindakan kejamnya, Kolonel McComb dan 2 anak buahnya pun diseret untuk dibuang dari kapal. Yang pada saat bersamaan muncul Todd yang baru saja akan segera masuk, di mana Kolonel McComb pun terlihat begitu sangat ketakutan hingga membuatnya ngompol di celana. Sembari memohon ampun berharap meminta belas kasihan, Kolonel McComb tak lagi bertingkah segarang saat memerintah pasukan mahalnya, di mana Todd yang hanya mematuhi perintah atasan sekaligus tak lagi memiliki rasa kasihan. Saat itu juga ia pun membiarkan prajuritnya membuang sang kolonel keluar dari kapal itu. Hurry, hurry. Setelah semua selesai dan para warga berhasil dievakuasi ke dalam pesawat, kini Todd menjadi seorang kapten yang akan memimpin semua awak, termasuk mereka-mereka yaitu prajurit lamanya. Dan ketika Nathan tiba-tiba meminta untuk digendong, Todd pun melakukannya, dan hal itu cukup membuat semua anak buahnya pun bingung. Sampai di sini kita akan menyangka bahwa Todd sudah berubah dan menjadi lebih manusiawi, karena apa yang baru saja dilakukannya tersebut ternyata tidak lebih dari hanya meniru apa yang pernah dilihatnya saat Mace menggendong putranya itu. Dan alasan kenapa Todd mengevakuasi semua warga adalah karena perintah dari Sandra, yang lagi-lagi dianggapnya sebagai atasan yang pernah menolongnya ketika mengalami kesulitan. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita di Alur Cerita Film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman semua terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya Richard mohon pamit dan sampai ketemu lagi di Alur Cerita Film selanjutnya.